Ketika kita melepaskan dari memori masa lalu dan imajinasi masa depan. Karena hanya manusia yang punya dua hal ini, Mas. Karena dengan dua hal ini, tujuan utamanya adalah agar bisa menciptakan sesuatu. Co-kreator itu ini alatnya. Jadi ini tuh alat canggih untuk menciptakan, tapi bagi orang yang nggak bisa pakainya, justru membunuh dirinya. Maka hari ini orang, dalam tanda petik ya, disiksa oleh masa lalunya dan tersiksa oleh yang belum terjadi gitu. Kamu cari satu orang, siapapun itu, di mana satu orang itu adalah orang yang kalau dia ngomong kamu dengerin 100%. Ya, kalau bisa pasangan sih, tapi memang PR sih memang ya. PR banget. Artinya kalau si orang ini ngomong, kamu dengerin 100%, jangan sambil main handphone, jangan sambil mikir kemana, coba hadir 100% untuk dengerin dia ngomong. Program ini bergetarlah dalam tanda petik untuk menemukan ternyata aku bukan jabatan ini ya. Ternyata aku bukan kepintaran ini ya. Ternyata. Akhirnya apa, Mas? Bukan. Yang ada hanyalah ilallah. Maka aku adalah kesadaran yang akan kembali kepada kesadaran. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dan pulang hanya di saat ini, Mas. Jadi kalau sekarang mau ngomongin ilahi rojiun, nggak usah nunggu nanti. Saat ini, ketika kembali kepada kesadaran, disitulah ilahi rojiun. Gitu. Oke. Hampir semua ajaran spiritual, ajaran agama mengatakan bahwa kepedihan, penderitaan, itu semuanya hanya ilusi gitu. Tetapi kita hanya mempercayai itu sebagai teori, tidak beranjak untuk mengalaminya secara real, secara nyata gitu. Ya. Nah, salah satu cara supaya kita kemudian bisa mengalaminya adalah hadir utuh di sini saat ini. Ya. Karena kita akan terbebas dari kekhawatiran, kegelisahan, terbebas dari yang namanya waktu gitu, masa lalu dan masa depan gitu. Karena masa lalu pun sebenarnya adalah masa sekarang yang sudah kita alami dulu gitu kan ya. Tuh. Ya Kang ya. Nah, itu memulainya supaya kemudian bisa konsisten hadir di sini saat ini gitu. Bagaimana Kang? Itu satu. Yang kedua, kalau tadi bicara soal Adam, katanya kan kalau cerita-cerita guru-guru waktu kita masih kecil di musola, di masjid gitu, diturunkan dari surga ke bumi gitu. Bisa nggak kalau kemudian itu diambil sebuah conclusion bahwa ketika kita stay di kesadaran itu, kita menjadi pengendali dan penyaksi utuh, itu surga. Tapi pada saat kemudian kita merasa diri kita adalah pikiran, itu adalah buminya itu gimana Kang? Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke. Mas, sekarang hari Jumat. Apa buktinya, Mas? Gimana kita mau membuktikan hari Jumat? Iya. Ya. Tapi karena kita sepakat aja sih. Kesepakatan Mas, bersama. sepakat ya? Jumat ya. Kita ngebuktiin Jumat aja nggak bisa kok. Apa buktinya? Betul ya, Mas ya? Iya. Ini simpel dulu nih. Nggak usah jauh-jauh dulu nih. Oke. Berarti pertanyaannya, hari, tahun, jam, semuanya kesepakatan. Buat teman-teman yang di Bali sekarang lebih cepat 1 jam. Gitu ya? Iya. Oke. Berarti pertanyaannya, ketika kita bicara saat ini, atau masa lalu, atau masa depan, sebetulnya kan itu sesuatu yang quote and quote adalah masa lalu dan masa depan itu ilusi gitu. Dan yang saya selalu ulang-ulang, Mas, 2 ya. Jadi tadi kita tahu bahwa semuanya ini kesepakatan. Saya ngomong waktu udah masa lampau. Berarti kita ini nggak pernah diam dalam tanda petik.
kita ini kalau bicara dalam waktu, dinamis gitu. Artinya apa? Artinya apa? Yang namanya hidup, ketika kita melepaskan dari memori masa lalu dan imajinasi masa depan. Karena hanya manusia yang punya dua hal ini, Mas. Karena dengan dua hal ini, tujuan utamanya adalah agar bisa menciptakan sesuatu. Co-kreator itu ini alatnya. Jadi ini tuh alat canggih untuk menciptakan, tapi bagi orang yang nggak bisa pakainya, justru membunuh dirinya. Maka hari ini orang, dalam tanda petik ya, disiksa oleh masa lalunya, dan tersiksa oleh yang belum terjadi gitu. Itu satu, Mas. Duh, dulu ya. Nah dulu, Mas. Kembali ke dulu depresi. Aduh, nanti ya anxiety gitu. Udah pasti, Mas. Karena kita benar-benar lagi hidup dalam dunia ilusi yang begitu dulu lewat kan nggak sekarang gitu loh, Mas. Aduh, nanti nggak sekarang juga gitu. Dan sekarang juga nggak bisa dikejar sih. Jadi maaf ya, saat ini juga nggak ada sih sebenarnya. Saat ini juga nggak ada. Gimana? Emang ini udah lewat. Iya bener sih. Dulu guru saya ngomong gini, nggak usah dipikirin, endasmu pecah katanya gitu kan. Pusing mikirin ini, mending dialamin. Dialamin ini. Nah, artinya Mas, Endasmu pecah. kalau kita bicara dalam konteks ya, let's say ya, satu poin yang membuat kita sulit hadir utuh di sini saat ini adalah kita terlalu memberikan nutrisi kepada pikiran kita dan membiarkan dia melakukan aktivitas tanpa kontrol kita gitu, Mas. Akhirnya apa? Dia loncat depan, loncat belakang, loncat depan, dan seterusnya gitu. Maka, maaf banget ya, ini jawabannya retorik banget sih. Gimana sih kita latihan di sini saat ini? Latihannya adalah hening. Latihannya hanyalah menjeda. Latihannya hanyalah perbaharui niat terus gitu. Karena dengan, maaf ya, pikiran paling gak suka sama jeda, Mas. Makanya kenapa kalau orang meditasi susah karena dia loncat depan, loncat belakang. Begitu kita mau menghening, dia akan nagih. Pikir dong, ini masa lalu gimana? Ini masa depan gimana? Ini masa lalu gimana? Gitu. Nah, jadi artinya Mas, ini mungkin sedikit tips and trick gitu ya. Teman-teman, kalau mau belajar the power of now, ya kita bicara dalam konteks hadir utuh di sini saat ini. Satu aja. Terimalah semua perasaan yang terjadi saat ini. Itu nomor satu. Mau lagi nggak enak, terima. Mau lagi enak, terima. Terima dan jangan dimodifikasi dan jangan berusaha dirubah untuk apapun. Makanya, the power of acceptance adalah gerbang utama untuk masuk ke saat ini. Contoh, Mas. Orang yang sering belajar itu nggak mau ketika, contoh gini. Saya tuh udah rajin nonton ngaji rosok nih. Udah banyak belajar sama guru-guru, kenapa ya masih bete terus? Misalnya, ketika tamu bete datang, dia berusaha untuk membuat bete itu nggak ada, Mas. Jadi dia pura-pura nge-fine-finekan diri, mendenial, aku oke. Artinya dia berusaha memodifikasi perasaan yang ada saat ini gitu. Nah, makanya teman-teman, satu step yang paling mudah untuk kita belajar ke saat ini adalah jangan merubah perasaan apapun yang terjadi saat ini. Kalau sekarang bete, tinggal ngomong akui, aku lagi bete, selesai. Akui dulu. Nah, dalam ranah meditasi itulah aku bisa nonton perasaanku, pikiranku, dan ketika aku belajar jadi penyaksi, aku punya jarak antara pikiran dan aku yang sejati. Disitulah kedamaian terjadi. Oh, ternyata aku cuman mikir ini ya. Oh, ternyata itu cuman pikiran ya. Ternyata itu cuman kekhawatiran ya. Ternyata itu cuman ketakutan ya. Ternyata dengan skup latihan yang lebih panjang lagi, kita lebih banyak menjarak antara pikiran dan si kesadaran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas, saya ulang-ulang lagi ini gitu. Gimana latihannya? Simple. Stop multitasking. Dah, satu aja. Dan teman-teman, ini rada PR sih memang. Tapi kalau nggak dilatih nggak bisa. Dan saya dapat rumus ini waktu saya ikutan monk Hinduism gitu ya. Jadi saya pernah ikutan pelatihan untuk jadi monk di Hinduism gitu. Salah satu guru saya itu monk di Hindu itu, dia bilang gini, Mas, ini keren banget. Kamu cari satu orang, siapapun itu,
Di mana satu orang itu adalah orang yang kalau dia ngomong kamu dengerin 100%. Ya, kalau bisa pasangan sih, tapi memang PR sih memang ya. PR banget. Artinya kalau si orang ini ngomong, kamu dengerin 100%, jangan sambil main handphone, jangan sambil mikir kemana, coba hadir 100% untuk dengerin dia ngomong. Karena kebanyakan sekarang, Mas Hendra tahu ya bahwa dalam penelitian kekinian, orang sekarang fokus tuh bisa cuma 8 detik, Mas Hendra. 8 detik. Ikan mas aja 9 detik, Mas. Kita kalah sama ikan loh. Kalah sama ikan mas kita ya. Iya, dahsyatnya. Nice banget ini. Sorry to say bahwa lagi fokus dikit, tangan udah pengen lihat WA lah apa. Suami ngomong, istrinya sambil WhatsAppan ataupun sebaliknya. Ya kamu ngomong aja, aku dengar kok. Nggak bisa, nggak bisa. Ini kalau pakai bahasa kerennya, undivided attention. Atensi yang tidak terpecah. Coba latihan aja selama sebulan. Cari satu orang. Kalau dia lagi ngomong, dengerin 100%, pikirannya hadir, perasaannya hadir, dengerin aja. Nah, dengan kita melatih itu, dulu saya 6 bulan latihan ini, Mas, karena si pelatihannya 6 bulan gitu ya. Waduh, Mas, dengan saya belajar ngelatih fokus ini, dengan saya belajar tidak saya selalu menghargai orang yang ngomong dengan mau dengerin. Listening skill itu dahsyat banget terhadap fokus kita gitu. Nah, sekarang public speaking banyak, tapi listening skill tuh dikit sih. Maka banyak orang yang tidak punya kemampuan mendengar yang baik. Kenapa? Begitu dengar, pikirannya kemana, pikirannya kemana, pikirannya kemana. Nah, jadi saya rasa yang pertama adalah hening. Yang kedua, tidak multitasking. Yang ketiga, coba belajar kalau orang ngomong, dengerin 100%. Pasti nanti teman-teman akan merasakan. Banyak yang skip dari kuliah, dari ceramah. Kenapa? Ya, meeting aja, Mas. Meeting tuh sekarang dikit-dikit. Hah? Gitu loh. Ngomong apa tadi? Ya iyalah. Orang temannya lagi ngomong, lagi mikirin sesuatu. Temannya lagi ngomong, ngelihat Instagram atau TikTok dan seterusnya gitu. Gampang ke distract. Gampang. Jadi, kurangilah distraksi-distraksi gitu. Saya rasa gitu, Mas. Tapi penjelasan Kang Abu tuh memang, bisa mempermudah, bisa dicerna sama orang, itu yang aku rasakan sendiri sih. Cuman gini, Kang, bisa nggak sih atau ada tadi Adam sih? Belum dikit lagi boleh? Oh iya, Adam, ya, kita belok dulu ke Adam. Oke, sebelum nanti jauh gitu. Kayak gini loh teman-teman. Kalau ada kata-kata diturunkan, beda dengan jatuh. Jadi kalau ada kalimat dalam perspektif kita ngomongin esensi ya. Adam turun itu artinya yang asalnya kesadaran murni, dia turun level kesadarannya menuju kepada materialistik. Makanya disebut dunia. Dunia itu alam rendah. Jadi Adam turun dari surga. Kalau kita lagi ada di ketenangan, kedamaian, itu surga banget, Mas. Di saat ini tuh surga. Tapi begitu hawanya jalan, huldinya dimakan, banyak pengen, banyak mau, banyak ekspektasi, turunlah dia ke dunia. Mulai tuh, dia gelisah, mulai kesadarannya ketutup, mulai ada ekspektasi. Nah, hawa surga jadi nggak kerasa. Kenapa? Ya gimana mau mengalir orang banyak pengen. Gimana mau mengalir orang ekspektasinya tinggi. Nah, itulah disebut nar gitu. Maka kita udah bahas ulang-ulang ya, surga dan neraka nggak ada kaitannya sama letak geografis gitu. Tapi surga dan neraka itu adalah bagaimana, entah itu bicara sikap hati, entah itu bicara kesadaran. Karena kata kuncinya adalah, begitu kamu tenang, damai, dan bahagia, itu adalah surga. Begitu sebaliknya, itu adalah neraka gitu. Dan ini switch on, switch off gitu. Gitu, Mas. Jadi Adam turun tuh bukan ngibuk kayak Mr. Bean gitu, bukan gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah, contoh gak usah jauh-jauh gini lah, Mas. Bangun tidur, aduh rasa feel good, happy, nyaman, lihat WhatsApp, ada berita, bete, nah itu tuh lagi turun tuh. Action, ngebales, marah, jadi benci, nah udah tuh, itu drop banget gitu. Dan itu kita switch on, switch off sih, dalam keseharian gitu. Simpelnya kurang lebih gitu, Mas. Oke. Kang Abu, ada nggak sih misalnya kata-kata dari tokoh spiritual atau kemudian guru Zen atau apa gitu, yang mungkin dengan memberikan pertanyaan apa kepada diri kita yang itu bisa menarik kita untuk hadir utuh di sini saat ini gitu, yang itu bisa kita tanyakan ke diri kita gitu, ada nggak sih? Oke. Setidaknya gini, Mas, nomor satu ya, karena ini berkaitan sama interaksi.
Ini juga yang saya latih ulang-ulang sih, Mas. Mau ngapa-ngapain, selalu nanya dulu, penting nggak gitu, Mas. Penting nggak? Dah, simple aja. Ini penting nggak untuk aku lakukan? Ini penting nggak aku lakukan? Ini penting nggak aku lakukan? Seenggaknya begitu ngelihat komen, begitu ngelihat sesuatu, ketika aku ada kata-kata ini penting nggak, aku menjarak antara actionku dan kesadaranku, supaya tidak action dilakukan tanpa sebuah kesadaran gitu, Mas. Makanya mungkin kalau pakai bahasa ya, Mas, ya, dalam tradisi Islam, kenapa sih kalau ada apa-apa astagfirullah, istighfar gitu. Tapi kan sekarang istighfar kan jadi latah aja kan, kadang-kadang kan, astagfirullah. Tapi ketika kita beristighfar itu dengan kesadaran, sebetulnya itu ruang jeda sesaat. Kita hadir ke saat ini, supaya kebiasaan tidak men-take over kita, supaya emosi nggak men-take over kita gitu. Jadi ini yang beneran saya praktekkan gitu, bahwa ya let's say nanti kan kembangannya jadi banyak. Bagus nggak kalau saya ngomong ini? Penting nggak? Ini apakah saya butuh nggak sih? Atau pengen? Butuh nggak? Penting nggak? Bagus nggak? Itu adalah, teman-teman sebenarnya bisa memodifikasi dengan semua kata, tapi kata kuncinya cuma sederhana sih, Mas. Membuat jarak antara respon yang datang dan perilaku yang akan dilakukan. Karena kalau jaraknya lumayan jauh, ya balik lagi lah. Ngomong dulu baru mikir atau mikir dulu baru ngomong, kan kita tahu ya, yang lebih sering adalah ngomong dulu baru mikir. Tapi at least ketika kita ada menjarak dengan kata-kata apapun, saya pakai selalu bahwa penting nggak ya? Bagus nggak? Omongan gini tepat nggak ya? Orang ini tersinggung nggak ya? Jadi waktu saya cerita, Mas Hendra, kalau lagi marah, hitung 1-100 gitu. 1, 2. Dulu guru saya ngasih tahu gitu. Cuman saya memodifikasi dengan sederhana bahwa saya diam dulu gitu. Penting nggak? Oke nggak? Boleh nggak? Butuh nggak? Semua saya didiamkan dulu gitu, Mas. Di freeze moment dulu, di pause dulu gitu. Gitu. Nah, karena udah jadi habits gitu. Jadi si pause moment ini mungkin udah jadi sesuatu hal yang nggak pakai nggak pakai di program lagi bahwa kalau ada sesuatu, nah gitu. Diam dulu, hening dulu gitu. Itu sih, Mas. Itu bisa dikembangkan sendiri-sendiri ya, Kang Abu ya? Pasti. Makanya kalau di tradisi Islam kan kita disuruh sholat 5 waktu, Mas. Iya. Sholat 5 waktu itu kan kata kuncinya untuk jeda sesaat. Jeda sesaat. Iya, diam dulu, tutup semua, santai, rileks. Impulsif dari pikiran, perasaan, emosi, ego, lepasin dulu, flow, salam kanan, salam kiri. Nah, indah banget sih, Mas. Iya. Misal dengan apa yang kurang pada saat ini, itu kan juga bisa sebagai pemantik gitu ya, supaya kemudian kita benar-benar hadir utuh begitu ya, Kang Abu ya. Iya. Intinya cari anchor aja sih, Mas. Cari anchor yang pas Apapun gitu ya. anchornya yang pas gitu. Penderitaan itu membutuhkan waktu, Kang Abu ya. Penderitaan tak akan bisa bertahan hidup di saat sekarang. Nah, berarti konsekuensi logisnya ketika kemudian kita bisa stay hadir di sini sekarang secara utuh begitu, kita jadi orang juga mungkin akan gampang mengiyakan, jangan gitu. Iya nggak sih, kira-kira gampang bilang iya gitu loh, maksudku nggak gampang. Wah, nanti jangan-jangan gini, nggak ada kekhawatiran karena memang hadir utuh di sini saat ini gitu. Iya. Cuman kalau boleh saya lebih tepatkan lagi gini, Mas. Jangan nunggu masalah selesai untuk bahagia. Karena bukan harus selesai dulu baru bahagia. Bukan harus selesai dulu baru bisa saya berhak untuk bahagia gitu, Mas. Nah, apa kaitannya? Gini. Bagaimana akan ada penderitaan ketika penderitaan itu hanya ada di memori dan di imajinasi? Kan cuma 2, Mas. Penderitaan itu adalah yang datang nggak sesuai dengan ekspektasiku. Nggak sesuai dengan keinginanku. Derita itu cuma di masa lalu dan masa depan selesai. Maka ketika ada di tengah-tengah, ruang tanpa penderitaan adalah ruang tanpa nama itu, adalah ruang di mana di sini sekarang saat ini. Rumi pernah mengatakan gini, masa lalu dan masa depan menyelubungi Tuhan dari pandangan kami. Bakarlah keduanya dengan api, gitu kira-kira. Berarti ketika kita stay di masa kini gitu, saat ini, itu kita berarti sedang mengalami ketuhanan tadi. Pasti, Mas. Ruang tanpa nama. Ruang gitu, ya. tanpa nama. Karena hanya di saat ini kesadaran akan hadir. Gitu. Jadi memang PR-nya adalah manas. Depan, belakang. Depan, belakang.
depan, belakang. Aku tuh padahal dulu bangga banget jadi orang multitasking gitu. Aku sering debat sama temenku ya, namanya Amanda gitu, karena dia kan udah belajar kesadaran, udah lama banget gitu, lebih dulu daripada aku gitu. Jadi tuh aku merasa pede banget jadi orang multitasking gitu. Bisa ngerjain segalanya gitu ya. Iya Kang, iya. Tapi nggak happy Mas Hendra? Oh bener banget. tertekan. Bener banget. Iya tertekan, aduh Kang. Saya komain sedikit ya Mas. Multitasking yang aku maksud itu bukan berarti kita jangan ngerjain hal yang banyak, bukan itu. Tapi gini misalnya, kalau aku hari ini harus ngajar, abis gitu harus nulis buku, abis gitu harus review buku. Iya. Tidak multitasking artinya apa? Ketika aku ngajar, jangan mikirin nulis buku. 100% aja di sini. Iya. Ketika aku nulis buku, jangan mikirin ngajar. Gitu loh Mas. Sehingga kan kalau di Quran ngomong, lakukanlah satu, kalau udah beres baru pindah. Iya. Misal kalau ibu-ibu nih suka komplain juga kan, ibu-ibu tuh kan memang multitasking. Ya bener sih, lagi masak, lagi nyuci. Ya lakukan, tapi gini, ketika dia lagi masak, jangan mikirin nyuci gitu. Ketika lagi nyuci, jangan mikirin pel gitu misalnya. Oke. Dan seterusnya gitu. Dan ya balik lagi sih, multitasking akan melatih kita untuk terus dalam tanda petik ya, anxiety sih. Kalau keterkaitannya sama manifestasi menjadi lebih powerful dan lain sebagainya, ada nggak? Maksudnya gimana? Dengan apa tuh namanya, selalu hadir di sini saat ini itu tadi. Ya Mas, kalau udah hadir di sini saat ini, ngapain manifestasi lagi? Nggak butuh apa-apa. Iyalah. Iya, bener juga ya. Karena di situ source-nya udah nyampe nih. Dan ketika source-nya nyampe, inspirasi ada di situ. Pengetahuan ada di situ. Power ada di situ, Mas. Gitu. Tapi kan memang kalau kita nggak loncat depan, loncat belakang, nggak asik juga kali, Mas. Iya, ya udah aja. Tapi bagi teman-teman yang masih kesulitan, mungkin dia akan bertanya gini, bukannya masa lalu itu nyata? Karena ia menentukan siapa diri kita hari ini gitu. Dan masa depan menentukan tindakan kita hari ini gitu. Kan sering muncul pertanyaan seperti itu. Pasti. Makanya bukan berarti membenci masa lalu. Yang sering saya cerita, Mas, kalau nyetir, lihat spion sekali-kali aja. Kalau lihat spion mulu, nabrak dong. Iya. Itu kan jadi pelajaran. Oke. Dan setiap apapun yang terjadi pada hidup kita, tidak luput direkam di memori kita. Gitu. Dan masa depan bukan berarti nggak dipikirin, bukan. Make a plan, iya. Kita bikin perencanaan, iya. Tapi jangan hidup di masa depan, gitu. Dalam artian, ketika kita benar-benar bisa, oke, planning A, planning B, ya, lepas, gitu. Kita nggak ngoyo kepada hasil, gitu loh, Mas. Oke, Kang. Gitu. Jadi, maaf ya, bukan jadi apatis, beda loh. Ini ada orang bisa, aku lagi belajar di sini saat ini, jadi malas-malasan. Bukan. Iya. Bukan. Tapi justru melakukannya penuh dengan atensi gitu. Jadi antusias lah bahasanya gitu loh, Mas. Aku tuh sebenarnya bahas ini tuh dulu juga sudah pernah lama sih dengan beberapa narasumber gitu. Cuman aku nggak tergerak untuk kemudian mengubah paradigmaku yang keliru tadi gitu. Tapi setelah ketemu Kang Abu Marlo gitu, mungkin karena aku ngerasa pas banget gitu. Akhirnya aku jadi praktik mengalami pelan-pelan sendiri gitu kan. Seperti itu yang aku alamin, Kang Abu gitu. Kenapa coba, Mas? Nggak tahu kenapa. Jatuh tempo. Jatuh tempo. Udah waktunya. Oh, ngoten, geng. Karena Mas Hendra mau gimana pun kalau belum jatuh tempo nggak bisa, Mas. Gitu ya, Kang ya? Nggak bisa. Makanya kesadaran tuh nggak bisa dipaksain. Oh. Dan ini nggak bisa diwakilkan, Mas. Pun Mas Hendra nanti ngomong sama siapa-siapa, Mas Hendra harus, nggak bisa. Itu nanti yang akan jadi pelajaran Mas Hendra bahwa tidak ada yang bisa dipaksakan gitu. Gitu, Mas. Dan klik aja, udah selesai. Gitu. Tadi kan sempat ngomong soal aku nulis, aku review buku dan lain sebagainya gitu. Kang Abu kan nulis buku sama Kang Denis sama Mas Denis ya. Cuman teman-teman aku belum sempat undang Mas Denis, tapi udah kontak-kontak, mudah-mudahan nanti bisa terhubung segera. Nulis buku judulnya Mind Blowing. Kang, aku tuh dulu sebenarnya malu banget disuruh jualan kayak gitu tuh. Aku pokoknya ngapain gitu ya, jaim banget gitu. Tapi setelah aku baca buku-bukunya Pak Wayan, baca buku-bukunya narasumber yang top-top, aku tuh jadi ada panggilan jiwa gitu, Kang, untuk ini kayaknya memang buku ini harus ditransformasikan ke teman-teman ngaji Roso gitu ya. Karena ketika aku baca buku tuh menurutku aku bisa hadir utuh di sini saat ini sama dengan saat membaca buku itu tadi. Mas, aku sedikit cerita tentang itu ya.
Teman-teman, ada dua perspektif ya, bahwa kita akan banyak mendapatkan ilmu dari buku. Tapi dalam perspektif subjektif saya, Mas, saya merutinkan diri baca buku sebetulnya bukan hanya untuk knowledge-nya, Mas. Tapi baca buku adalah meditasi buatku. Aku ngerasain itu akhir-akhir ini, sumpah. Kadang-kadang, Mas, maaf ya, nggak ngerti-ngerti amat sih. Tapi seenggaknya sejam aku nggak ngelihat handphone, sejam aku nggak ngelihat notifikasi, sejam aku tidak terdistraksi, aku istirahat, Mas. Jadi istirahatku tuh baca buku gitu. Keren. Nah, yang menariknya, ketika sering istirahat, yang aku lakukan adalah aku tidak membaca bukunya, tapi aku berkomunikasi sama penulisnya gitu loh, Mas. Quote and quote ya. Dalam artian akan ada vibrasi energinya lah gitu kira-kira. Kalau pakai bahasa langitnya lah dalam tanda petik. Tapi poin sederhananya adalah ketika kita mulai melatih dari lembar per lembar, dari mulai kita membaca apa, yang kita lakukan adalah lagi mengistirahatkan kita terdistraksi oleh apapun. Ayo Mas, lagi baca buku kalau nggak terbiasa, baru satu halaman udah ngek. Iya. Baru satu halaman udah gimana gitu. Tapi pada saat kemudian kita mulai, aduh, aku mulai melekat terhadap ini gitu. Dengan baca buku, aku kembali charger ini. Charger. Sumpah, aku menjadi bebas gitu loh, Kang. Betul. Bebas gitu loh. Betul. Jadi kata kuncinya baca buku tuh nemuin diri sendiri sih, Mas. Baca buku tuh sebetulnya adalah bagaimana connected to the higher self gitu. Itu sih kata kuncinya. Oh, Ibu Emi nonton. Saya berterima kasih atas kiriman buku dan bajunya ngaji Rasul. Oh, Bu Emi yang kemarin. Oh, iya. Makasih banyak Bu Emi. Makasih ya. Bu. Aduh. Sembah suwun, hatur nuhun. Aduh, sehat selalu. Matur suwun Makasih, sangat bukunya, ya. Bu. Wah, luar biasa. Makanya Mas Hendra, dalam waktu dekat Mas Hendra kayaknya perlu nulis buku sih. Oh iya, Kang. Iya. Iya sih, Kang. Aku Buku udah... perdama, buku. Ngaji Rasul udah ada bukunya belum? Belum. Nah. Wis. Oke, preparation nih, Kang. Udah. Gitu. Saatnya Mas Hendra ngobrol sama diri sendiri lama gitu. Aduh, keren. Mas, aku boleh cerita sedikit rahasia nggak? Ayo. Itu di breakdown juga isinya kira-kira tentang apa gitu. Sejujurnya udah lupa sih. Nanti baca aja ya. Iya. Soalnya nulisnya juga nggak sadar kan ya. Lanjut, dalam tanda lanjut. petik gitu. Mas Hendra, yang saya dapetin ya dari nulis buku. Kan saya selalu bilang gini, Mas. Dulu di tahun 2012, hal yang paling saya takut untuk lakukan adalah menulis buku, Mas. Dan saya mulai sadar bahwa jangan-jangan kalau aku takut sesuatu, itu yang harus aku kerjain. Karena begitu aku men-challenge ketakutanku, ternyata di balik ketakutanku ada bakat yang aku belum temukan, Mas. Oke. Satu ya. Nah, Mas Hendra, jadi kalau kita ngomongin suwung, meditatif, ini dalam perspektif subjektifku sebagai penulis gitu ya. Aduh, gimana nggak bahasanya ya? Ketika kita benar-benar mengizinkan diri kita untuk lepas dalam tanda petik, apa yang dialirkan melalui tangan, ketikan jari-jariku, aku sangat merasakan bahwa aku sedang menyaksikan diriku hanya menjadi hamba, Mas Hendra. Yang makanya aku ngomong ini lupa gitu. Yang bahkan sorry tuh saya, Mas Hendra, kalau pakai bahasa pawayan guruku itu ya, bahwa ada automatic writing gitu ya. Mas, ini sih dalam perspektif aku ya, ini ya teman-teman ya dewasa ya, saya rasa ini. Dalam menulis buku aku menemukan Tuhan. Aku menemukan Sang Maha gitu. Bahwa ya ampun, di situ membuat saya bahwa kamu tahu apa sih? Kamu bisa apa sih? Kamu punya kekuatan apa bisa merangkai kata-kata ini kalau dalam tanda petik ya, kalau pakai bahasa ini. Kalau tidak ada Sang Maha Welas Asih itu yang menggelontorkan semuanya gitu, Mas. Dan bahkan, maaf Masnya, itu aku kalau lagi dapet terus keluar egonya. Oke, mau. Depan laptop itu bisa 6 jam, satu paragraf aja nggak jadi, Mas. Jadi, menulis buku buat aku adalah jalan aku melawan egoku. Jalan aku melawan pikiran, perasaan, emosiku. Dan di situ aku banyak belajar tentang, ya ampun,
ekspresi yang hanya bisa disampaikan bahwa terima kasih yang berulang-ulang yang nggak ada batasnya, Mas Hendra. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau nyata ternyata gitu. Engkau ada gitu. Gitu, Mas. Aduh. Dan aduh gimana ya bahasanya ya. Ya kalau saya boleh ngomong agak bahasa kasar, disitulah aku bersaksi, Mas. Aku bersaksi bahwa engkau hadir. Dan ya saya cuman alatnya aja sih, Mas. Gak ada apa-apanya nih, si Abu tuh gak penting gitu. Ini tuh, aduh udahlah, gak bisa sombong, gak bisa ngerasa apa, karena itu yang saya pelajari bahwa semua kata-kata yang teralirkan di buku yang saya tulis gitu ya. Ya, saya pakai bahasa saya sebagai subjek gitu, sebagai perantara medianya. Itu hanya titipan semesta sih, Mas. Itu sih. Dan momen yang paling sangat intimate untuk aku menyatu dengan dia, ya salah satunya ketika aku nulis buku sih. Dan silahkan coba sendiri. Oke, Kang. Aku pengen sih. Tapi kalau iya nulis itu bakal jadi challenge sendiri sih ya. Tapi ya nggak susah amat karena aku memang 5 tahun dulu kerja jadi wartawan kan ya di ANO gitu. Jadi tapi kayaknya perlu mendokumentasikan ide deh. Betul, Mas. Mudah-mudahan mind blowing teman-teman judulnya. Iya. Bisa dibeli di kita nanti. Aku Ini mind sampaikan blowing ke tuh di sini ada NTPF. NTPF itu neutral thinking, positive feeling. Banyak orang sekarang nyari positive thinking, which is buat saya positive thinking itu nggak akan mengembangkan kesadaran. Kenapa? Karena kalau positive thinking kita nggak ngelihat realitas. Contoh, itu di ujung ada asap. Oh, positif aja itu tukang sate. Padahal kebakaran. Ya, makanya thinking itu bukan masalah positif tapi netral. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita selalu nge-tuning feeling kita di level yang positif gitu. Iya. Gitu. Aku kayaknya kita harus bikin ini deh, Kang. Kita ajak siapa? Pak Wayan mungkin di Bali gitu, ngumpul dengan teman-teman ngaji Roso, Kang Abu. Kayaknya itu sudah waktunya deh, Kang. Ini sih tinggal teman-teman nunggu pengumuman aja. Ya, Mas Hendra ya. Karena beda antara ketemu layar sama ketemu langsung gitu. Dan saya rasa teman-teman ya mudah-mudahan ya kita diperjalankan untuk bisa saling jumpa. Karena perjumpaan itu akan memiliki impact esensial yang dalam banget gitu. Jadi tadi sama Mas Hendra, Mas nggak tahu nih muncul, kayaknya waktunya sih Mas kita bikin gathering nasional gitu. Di mana teman-teman yang berkesadaran bisa kita saling... bikin gathering nasional teman-teman ya. Iya. Oke. Kita bisa saling berbagi. Dan wah Mas, itu akan jadi ladang-ladang yang saya rasa akan banyak kebermanfaatan untuk kemanusiaan sih. Tapi memang karena aku mengalami langsung, ketemu sama orang-orang yang level berpikir Belanda ke Soekarno-Hatta, ke Bangka Belitung gitu. Turun dari pesawat gitu, aku ya mulai nulis buku, Kang. Buku saku kecil gitu. Sama beliau. Gitu caranya dia ngajarin supaya aku belajar nulis tuh gitu caranya. Supaya jadi langsung laku ya. Langsung praktek maksudnya gitu. Top banget. Jadi teman-teman, supaya kita ketemu vibrasinya langsung, ayo kita dong bikin gathering nasional dengan Kang Abu, dengan Pak Wayan Mustika, dan mungkin dengan satu narasumber lagi terseru nanti biar dipikirkan sama Kang Abu bagaimana konsepnya. Tapi kita perlu untuk ketemu bersama-sama supaya gerakan membangun kesadaran ini menjadi social movement gitu ya. Itu bisa, dialektika ini bisa terjadi di mana-mana. Semua orang pada bangkit dengan kesadaran sehingga sudah tidak lagi bingung mencari perbedaan gitu ya. Tapi bingung mencari persamaan gitu. Gitu ya Kang Abu kurang lebihnya ya. Setuju Mas Hendra. Dan ngomongin tentang guru, ini saya cerita tentang pengalaman saya ketemu Pak Wayan, Mas Hendra. Saya tuh kalau ketemu Pak Wayan tuh banyak kegundahan pasti. Pasti, Mas. Pasti banyak pertanyaan gitu. Tapi, Mas, dalam personal experience saya gitu ya, ya apalagi, momen terindah adalah waktu saya ikut nyepi bareng sama Pak Wayan gitu ya. Tapi banyak banget momen-momen ketika ketemu Pak Wayan, begitu ngetok depan pintu rumahnya aja Mas Hendra, baru buka, baru dipersilahkan duduk, udah nggak ada khawatir Mas Hendra. Udah kayak nggak ada yang perlu lagi ditanya. Ya Allah.
Karena udah ngerasa penuh banget. Iya Kang, aku tahu itu. Aduh Mas Hendra, ya maksud aku, itulah welas asih ketulusan seorang guru yang nggak ada kepentingan, yang nggak ada mau-maunya, yang nggak ada ujungnya pengen apa dan lain-lain. Ya saya rasa salah satu yang itu saya dapetin dari Pak Wayan sebagai guru gitu ya. Nggak usah banyak ngomong Mas Hendra. Cuman dikasih contoh, diliatin. Dan itu juga Pak Wayan mungkin nggak tahu saya mau nanya apa, tapi semuanya kejawab. Piye Mas, coba. Mau gimana coba? Aduh. Ya gitu Mas. Statementnya Kang Abu yang terakhir itu teman-teman menandakan bahwa perjalanannya sampai sini itu juga sebenarnya sering ketemu guru spiritual yang banyak memanfaatkan muridnya dan lain sebagainya. Wah gitu. itu sih udahlah. Itu sih ya udah ya, kita nggak menutup kemungkinan fakta, dan saya rasa itu adalah pilihan gitu. Dan maka ya kembali kepada siapapun kita berguru, itu adalah langkah demi langkah yang akan menemukan kesejatian guru. Ya tidak di luar tapi di dalam sih. Dan gak usah nyalahin juga sih. Gak usah nyalahin Ya. juga. Karena pertemuan dengan siapapun pasti ada efek karma misalkan. Ada efek kesadaran yang perlu ditumbuhkan. Jadi ya kita berterima kasih kepada siapapun. Karena saya selalu ulang-ulang. Pada akhirnya kita hanya akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci. Karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada di Ngaji Roso. Waduh. Baik ya teman-teman semuanya. Jadi serius ya kalau soal Pak Wayan, serius. Jadi kemarin aku wawancara sama Ci Ian, sepanjang hidupnya dia ketemu orang yang energi cinta dan ketulusannya luar biasa, tak terhingga. Itu ada 3. Yang pertama Andi F. Noya, yang kedua aku lupa siapa yang disebutin, yang ketiga tuh Pak Wayan Mustika. Dan Kang Abu juga memperkuat seringkali dengan Jiroso mengatakan hal itu. Aku recommended banget teman-teman. Jadi Pak Wayan tuh tanpa kepentingan, serius. Aduh, pokoknya top lah ya. Top. Aku juga merasakan hal yang sama. Terima kasih banyak Kang Abu. Terima kasih semua teman-teman. Conclusionnya seperti apa Kang Abu? Monggo. Oke, mungkin di episode ini konklusinya saya selalu terima kasih Mas Hendra sama teman-teman Ngaji Roso, siapapun yang selalu belajar gitu ya. Saya sangat bersyukur untuk dibersamai oleh teman-teman semua. Kita sama-sama jadi murid untuk saling belajar. Dan saya rasa kata kuncinya adalah mungkin banyak hal yang kita lakukan untuk menyayangi orang lain atau mencintai orang lain, tapi kita kekurangan waktu untuk mencintai diri. Kita kekurangan waktu untuk care sama diri kita, bahkan untuk hanya berterima kasih, untuk menyapa, untuk mengurus dan merawat gitu. Bagaimana mungkin kita akan berdamai dengan orang lain? Bagaimana mungkin kita akan mencintai orang lain kalau hubungan dengan diri sendiri tidak selalu diperbaiki gitu. Jadi teman-teman, yuk kita belajar mencintai diri. Dan dengan mencintai diri kita sedang sangat bersyukur atas pemberian amanah ini gitu. Sangat bersyukur kepada semesta raya. Dan hanya dengan mencintai diri inilah kita bisa mengekspresikan cinta yang sesungguhnya untuk kita pun bisa mencintai orang lain. Jadi mulailah dari diri sendiri dan tetap mencintai diri sendiri. Oke. Terima Sip kasih. ya teman-teman semuanya. Jadi tersentuh banget kita dengan kalimat-kalimat Kang Abu Marlo.